Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang ditulis oleh Al-Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pembahasan terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, di mana di samping kita sebagai ahlus sunnah memiliki keyakinan yang berkaitan dengan manhaj dan akidah kita, maka beliau menjelaskan kita juga hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan amal, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan. Maka beliau setelah menjelaskan apa yang mesti diyakini, apa yang mesti dipahami berkaitan dengan poin-poin usul daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau kemudian mengingatkan kepada kita untuk menjaga perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita dan menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita mesti lurus dalam bab akidah, kita mesti lurus dalam bab keyakinan, manhaj, maka kita juga harus berjuang untuk menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyempurnakan dengan melakukan perkara-perkara yang hukumnya sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang hukumnya makruh. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan beberapa poin yang disebutkan oleh beliau. Di antaranya beliau mengingatkan agar seorang ahlus sunnah menunaikan kewajiban salat 5 waktu. Ya, setelah beliau mengatakan ada ifaraidihi bil ihtiyat fin najasat wa isbaghi taharati ala ta'at, ya, menunaikan kewajiban yang Allah SWT wajibkan, menjaga diri dari semua perkara najis, menyempurnakan bersuci di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata wa ada is-salawati 'alal istita'ah, melaksanakan kewajiban salat 5 waktu sesuai dengan kemampuan. Artinya kemampuan di sini maksudnya dalam pelaksanaannya kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wajibkan kita salat 5 waktu
dengan al-qiyam, dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk, dibolehkan sambil berbaring. Ini yang dimaksud dengan menunaikan salat waktu sesuai dengan kemampuan. Artinya kondisi dalam pelaksananya itu disesuaikan dengan kondisi kita dan kemampuan kita. Ini yang beliau jelaskan. Menunaikan salat waktu sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah menunaikan zakat ala ahli jidad atau ala ahli ghina. Menunaikan zakat, ya, membayar zakat bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, kelapangan, dia punya harta yang sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian kita juga telah jelaskan wal haji ala ahli jidati wal istita'at, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, dari sisi harta, maupun memiliki kemampuan dari sisi fisik. Jadi ia mampu punya harta untuk berangkat, modal berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan dia juga punya harta untuk ditinggalkan dia tinggalkan untuk keluarganya selama ia melakukan perjalanan ibadah haji. Kemudian ia juga memiliki istita'ah dari sisi badan, ya, dia sehat, dia bisa berangkat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji, ya, wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang harus juga diperhatikan bagi seorang ahlu sunnah adalah beliau mengatakan wasiyamish syahri li ahli sihat, melaksanakan puasa Ramadan bagi seorang muslim dan muslimah yang memiliki kesehatan. Memiliki kesehatan, dan ini juga merupakan kewajiban yang harus diperhatikan bagi seorang ahlus sunnah, mengerjakan puasa Ramadan, kecuali jika seandainya kita memiliki udzur. Setelah beliau menyebutkan hal-hal yang mesti diperhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah bagi seorang ahlu sunnah menunaikan kewajiban, maka beliau juga jelaskan seorang ahlu sunnah itu juga harus memperhatikan perkara-perkara sebagai bentuk penyempurnaan ibadah yang hukumnya sunnah. Dan kita semua insyaallah pernah mendengar bahwa ibadah sunnah, khususnya berkaitan dengan sholat misalnya, itu sangat berpengaruh besar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan sholat lima waktu. Ya, tidak asing bagi kita semua hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa amal ibadah yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah kita adalah ibadah sholat. Ini sholat itu yang akan pertama kali dicek. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau seandainya sholatnya bagus, maka apa kata Rasulullah? Semua amal akan bagus. Secara otomatis demikian. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain juga rusak. Maka kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat wajib ini bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Maka beliau menyebutkan 5 salat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan. Tentunya setelah sholat 5 waktu. Jadi seorang yang memperhatikan sholat sunnah kemudian melalaikan sholat wajib, ini tertipu. Yang benar, dia perhatikan sholat wajib kemudian dia sempurnakan dengan sholat sunnah. Ya, beliau sebutkan ada 5 kata beliau. Di antara sholat yang memang sangat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau katakan sholatul witir fi kulli lailah, mengerjakan sholat witir di setiap malam. Ini sudah kita jelaskan, sering kita jelaskan pada kajian-kajian kita bahwa memang sholat witir ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, baik beliau dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Salat witir minimal 1 rakaat.
Waktunya setelah Isya sampai menjelang subuh. Ya silakan, mau witir jam 11 malam, mau witir jam 9 malam, silakan, tidak ada masalah. Ya, mau witir setelah Isya sebagaimana pesan Nabi kepada beberapa sahabat, silakan. Minimal 1 rakaat. Ini salat pertama yang harus diperhatikan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Tunaikan salat witir wahai umat Islam, karena sungguhnya Allah itu Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala menyukai salat witir. Jadi dijaga salat ini yang minimal satu rakaat, minimal 1 rakaat. Ini yang pertama, salat yang hendaknya diperhatikan oleh seorang Ahlus Sunnah. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kedudukan salat witir ini dalam agama kita dan penjelasan para ulama tentang salat witir. Kemudian salat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, rakaatayil fajri. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini ada 6 salat yang disebutkan oleh beliau, tapi bukan berarti salat sunnah yang lainnya tidak diperhatikan. Yang kedua, salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah fajar, salat sunnah yang mengiringi salat subuh. Ini diingatkan oleh beliau untuk diperhatikan oleh seorang ahlu sunnah. Dan ini juga merupakan salat sunnah kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik tatkala beliau mukim maupun dalam keadaan musafir. Ini salat 2 rakaat sebelum subuh, tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW sampai memotivasi umatnya untuk mengerjakan salat subuh dengan menyebutkan nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah. Apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau dibandingkan dengan uang 1 triliun, lebih bagus 2 rakaat sebelum subuh. Ya, cuman gaib dia, balasannya nanti. Ya, kita ini karena hidup di dunia sukanya yang apa? Yang instan, yang cash. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatayil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini salat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Kemudian salat sunnah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah salatul fitri wan nahar. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini salat sunnah ketiga. Ya. Kalau untuk salat witir ada sedikit khilaf ya. Hanafiyah, mazhab Hanafiyah mengatakan salat witir wajib ya. Jadi salat wajib ke-6 adalah salat apa? Witir. Tapi hukum asal salat witir menurut mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang paling sahih, salat witir hukumnya apa? Sunnah. Kemudian salat Idul Fitri dan Idul Adha, ini salat yang dilakukan di 2 hari raya. Ini sebagian ulama mewajibkannya. Sebagian ulama apa? Mewajibkannya. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya, karena memang perintah untuk mengerjakan 2 salat ini sangat kuat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi perintahkan wanita yang haid, wanita gadis-gadis yang dipingin untuk apa? Keluar menyaksikan salat ini, hadir menyaksikan syiar kaum muslimin. Jadi salat fitr, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan salat yang hendaknya diperhatikan oleh seorang Ahlus Sunnah. Maka tatkala seorang wanita berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," tatkala beliau perintahkan semua wanita keluar untuk menghadiri salat salat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Bagi yang haid menyingkir, tetap keluar ke lapangan, tapi nanti waktu kaum muslimin salat, kaum muslimat salat, beliau menyingkir, tidak ikut salat karena ada halangan. Maka seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, salah satu di antara kami tidak punya jilbab untuk berangkat. Jadi kalau dia keluar, dia tidak bisa nutup apa? Auratnya." Maka apakah Nabi mengatakan kalau tak punya jilbab ya sudah, tidak mengapa, tidak keluar? Tapi Nabi mengatakan hendaknya temannya meminjamkan jilbab kepadanya. Jadi sampai begitu pesan Nabi untuk kita laki-laki dan perempuan menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan diremehkan sebagai seorang Ahlus Sunnah. Semuanya keluar. Masalah
kue, masalah lontong nantilah itu. Ya karena kan kalau ibu-ibu, ya nanti siapa yang menyiapkan makanan kalau kalian pulang? Nggak ada nanti, berangkat dulu. Masalah makanan nanti. Karena ini perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salat yang keberapa? Keempat. Salatu kusufis syamsi wal qamar idza nazal. Mengerjakan salat gerhana matahari dan gerhana bulan apabila terjadi. Apabila terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, maka kita disunnahkan, dan ini hukumnya sunnah muakkad, hendaknya diperhatikan oleh seorang ahlus sunnah, kita mengerjakannya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan ini peringatan besar. Gerhana itu adalah peringatan besar yang dimunculkan oleh Allah sebagai peringatan bagi manusia. Namun sekarang karena Masya Allah informasi terkait dengan gerhana ini jauh-jauh hari sudah diberitahu, sehingga perubahan sesuatu yang kita saksikan di alam semesta itu tidak tidak mengkhawatirkan lagi. Bahkan kadang ditunggu-tunggu. Padahal subhanallah disebutkan terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berada di salah satu di antara rumah istri beliau. Maka beliau langsung bangkit, tidak sempat untuk memakai selendang beliau. Bahkan disebutkan beliau sampai menyeret selendang beliau segera ke mana? Ke masjid. Kemudian diperintahkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kaum muslimin diperintahkan untuk berkumpul mengerjakan salat gerhana. Kemudian Nabi SAW ingatkan bahwa matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya atau lahirnya seorang besar, seorang mulia. Tapi ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karenanya apabila kalian melihatnya, maka fafza'u ila shalah, bersegeralah, bangkitlah dengan segera untuk mengerjakan apa? Salat. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat begitu sangat panjang sampai gerhana itu selesai. Ya, salatnya begitu sangat panjang. Sampai disebutkan banyak sahabat yang tidak sanggup. Ya, rukuknya, sujudnya, berdirinya begitu panjang. Ya. Ini salat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan ya kepada manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya. Salat witir 2 rakaat sebelum subuh, salat hari raya, salat gerhana. Kemudian yang kelima, salatil istisqa mata wajib. Mengerjakan salat istisqa, salat minta hujan kapan dibutuhkan. Ini tatkala terjadi kekeringan, ya, selama sudah tidak turun hujan, maka disunnahkan untuk mengerjakan salat istisqa, salat minta hujan. Ya, salat minta hujan. Ini namanya salat istisqa, salat minta hujan. Karena memang jika seandainya hujan tidak turun, maka akan terjadi kesulitan dalam kehidupan manusia. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk mengerjakan salat. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, 5 salat yang beliau ingatkan, tapi ini tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi bukan pembatasan. Ya. Di sana banyak salat-salat sunnah yang hendaknya diperhatikan, seperti misalnya rawatib. Masuk di sini 2 rakaat sebelum subuh sudah termasuk. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya, imma 10 rakaat atau 12 rakaat. Kalau 12 rakaat maka ditambah 2 rakaat sebelum 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian salat-salat sunnah yang lain, imma tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu atau salat-salat sunnah mutlak yang lain, ya, seperti duha dan yang lainnya. Ini hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim untuk menutupi kekurangan yang didapat di dalam salat wajib.
Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau ingatkan seorang ahlu sunnah hendaknya memperhatikan perkara yang Allah haramkan. Jadi yang wajib dia tunaikan, setelah wajib dia tunaikan, dia sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan amal-amal yang hukumnya sunnah. Kemudian di sisi lain dia juga harus menjauhi, kata Al-Imamul Muzani, wajtinabul maharim. Seorang ahlu sunnah hendaknya menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa yang Allah haramkan hendaknya dijauhi. Yani setiap ucapan maupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan yang tegas hendaknya dijauhi. Ya. Baik berkaitan dengan perbuatan ataupun ucapan ataupun berkaitan dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan di sini al-ihtiraz, seorang ahlussunnah hendaknya menjaga dirinya dari dosa yang namanya namimah. Dosa apa? Namimah, yang sering diterjemahkan dengan apa? Mengadu domba, yakni menyampaikan berita, menukil berita kepada orang lain yang tujuannya adalah agar terjadi permusuhan di kalangan manusia, terjadi permusuhan di kalangan kaum muslim. Ini dosa namimah, dan ini dosanya sangat besar dan ancamannya sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah qattatun, tidak akan masuk surga seorang yang melakukan dosa namimah. Jadi namimah dosa yang sangat besar yang hendaknya dijauhi. Jangan kita menceritakan tentang orang lain kepada seseorang yang tujuannya atau bisa menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan di sesama kaum muslimin. Ya, ini hendaknya diperhatikan, dan ini karena semangat kita bicara, ngobrol, ini kadang-kadang namimah sulit untuk dihindari. Kemudian yang kedua yang hendaknya dijauhi adalah bagi seorang ahlus sunnah al-kadzib, berdusta. Jadi menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, ini merupakan dosa yang sangat tercela. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa berdusta ini salah satu di antara sifat orang munafik. Ya, sampai-sampai Allah SWT tatkala menutup kisah taubatnya 3 orang sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi dusta merupakan perkara hendaknya dijauhi. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya apakah seorang mukmin berdusta, maka Nabi mengatakan tidak. Seorang mukmin tidak apa? Berdusta. Apakah seorang mukmin bakhil? Ya, mungkin ada seorang mukmin yang bakhil. Tapi kalau seorang mukmin yang berdusta tidak ada, kata Rasulullah. Karena dusta ini sifat orang apa? Munafik. Ya. Kemudian ghibah. Di antara hal yang hendaknya kita jauhi seorang ahlu sunnah adalah ghibah. Yani maklum ghibah, semua kita insyaallah sudah tahu, yakni Nabi SAW tatkala menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ghibah, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu ghibah itu apa? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Maka Nabi bersabda, menjelaskan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan saudaramu kepada orang lain cerita-cerita yang ia benci kalau itu diceritakan kepada orang lain. Apakah berkaitan dengan fisiknya, ataukah berkaitan dengan perilakunya, ataukah berkaitan dengan statusnya, tentang keluarganya, tentang keturunannya. Kalau dia tidak suka itu diceritakan kepada orang lain, maka ini termasuk apa? Ghibah. Ini hendaknya ahlu sunnah menjauhi dosa ghibah. Dan kita semua insyaAllah tahu bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang melakukan dosa ghibah. Sampai-sampai Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan yang sangat buruk tentang dosa ini. Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah seorang di antara kamu menggibah saudaranya.
Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan apa? Bangkai saudaranya. Artinya saudara sudah meninggal, kemudian dagingnya dia makan. Fakarihtumu, tentunya kalian akan merasa jijik darinya. Begitulah perumpamaan dosa apa? Dosa ghibah. Makanya ghibah ini merupakan dosa yang diingatkan oleh Imam Al-Muzani untuk dijauhi, ya, bagi seorang ahlus sunnah. Kemudian di antara dosa yang hendaknya dijauhi, kata beliau, al-baghi bi ghairil haq, ya, melakukan kezaliman terhadap manusia, melampaui batas, mengambil hak orang lain, memukul, mencaci maki dan sebagainya. Ini tidak hendaknya dijauhi oleh seorang ahlus sunnah. Dan ancamannya semua kita tahu bahwa dosa kezaliman itu kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan ada cerita kelanjutannya di mana? Di akhirat. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah, tadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Ini orang bangkrut ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan orang bangkrut dari umatku adalah kelak yang datang dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala sedekah, dengan banyak pahala dia datang. Akan tapi dia pernah mencaci, dia pernah mencela, dia pernah memukul, dia pernah membunuh, dia pernah mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini bagi melakukan kezaliman. Sehingga apa yang terjadi? Semua pahala yang dia punya akan dibagi oleh Allah kepada orang-orang yang dia zalimi. Tatkala pahalanya habis, sedangkan orang yang dia zalimi masih ada belum terselesaikan, maka dosa orang dizalimi ditimpakan kepadanya sehingga akhirnya pahalanya habis, dosanya bertambah, maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Ini orang yang bangkrut. Makanya al-baghi bi ghairil haq, melakukan kezaliman kepada orang lain tanpa hak, ini hendaknya dijauhi secara khusus oleh seorang ahlus sunnah. Kemudian di antara perkara yang hendaknya dijauhi adalah ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam, berbicara atas nama Allah sedangkan ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini berdusta atas nama Allah, menjelaskan sesuatu tentang syariat sedangkan dia tidak tahu. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk berhati-hati tatkala kita berbicara tentang agama. Kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nih, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga jelaskan ya bagaimana para ulama kita rahimahumullah tatkala ditanya dan tidak tahu, mereka langsung mengatakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Jadi jangan perkiraan-perkiraan, jangan menurut saya. Ini kalau berkaitan dengan agama tidak boleh, karena agama itu kaitannya dengan syariat Allah. Maka kalau kita menjawab sedangkan tidak ada ilmu kita tentangnya, baik dari Quran maupun hadis Rasulullah, berarti kita berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, dan ini adalah dosa terbesar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dosa terbesar di atas kesyirikan. Tapi bukan kaitannya dengan perbuatan dosa ini adalah dosa terbesar selain syirik, tapi sebab dosa yang paling besar adalah berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Dia penyebab munculnya dosa. Bahkan kesyirikan juga terjadi karena dosa ini. Contoh misalnya, kita kembali ke orang musyrikin. Misalnya dahulu zaman Rasulullah SAW. Kenapa mereka mau menyembah berhala Uzza, Manat dan yang lainnya? Ada mereka punya berhala Lata misalnya. Ada mereka punya berhala Uzza. Ada mereka punya berhala Manat yang disebut oleh Allah SWT, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian wa Manata tsalitsatal ukhra. Jadi mereka menyembah 3 berhala. Di antara mereka sembah banyak berhala yang mereka sembah, tapi yang disinggung oleh Allah ada 3 berhala. Lata, Uzza, Manat. Coba bayangkan, ini perbuatan apa? Kesyirikan. Ini dosa besar. Kalau kita perhatikan, kenapa mereka melakukan dosa besar ini? Sebabnya berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ya, sebabnya berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Di mana sebagian para ulama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, mengatakan bahwa Al-Uzza misalnya itu dari nama Allah Aziz yang Maha Perkasa.
Kenapa mereka namakan Uzza? Uzza itu sighahnya, kalimatnya datang dalam bentuk muannats, perempuan. Al-Aziz itu mudzakkar, Al-Uzza muannats. Kenapa mereka menamakan berhala mereka dengan Uzza? Kenapa mereka menamakan berhala mereka dengan Uzza? Padahal Uzza itu asal usulnya adalah dari nama Allah yang maha perkasa, dan mereka sebut dengan bentuk muannats, yakni perempuan. Karena mereka berkeyakinan bahwa di berhala Uzza inilah turun malaikat yang mereka adalah anak-anak putri Allah. Yang mana tatkala mereka beribadah menyembah berhala Uzza ini, menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada berhala Uzza ini, nanti anak perempuan Allah ini turun dan dia akan mendengar permintaan kita dan dia akan menyampaikan kepada bapaknya. Ini keyakinan musyrik. Coba lihat, kesyirikan menyembah Uzza sebabnya karena apa? Mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Ini berarti berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Maka Allah tanya kepada mereka, dari mana kalian tahu? Kalau pertama, malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Dari mana kalian tahu? Kalau malaikat itu, atas dasar apa kalian meyakini malaikat itu jenis kelaminnya apa? Perempuan. Kemudian dari mana kalian tahu? Dasarnya apa? Kalau malaikat itu anak perempuan Allah. Maka Allah mengatakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah Allah kalian katakan punya anak perempuan sedangkan kalian saja tidak mau memiliki anak perempuan? Jadi ini dasar kesyirikan itu sebabnya karena apa? Berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, ini sebabnya. Hatta maksiat, hatta bid'ah dan yang lainnya, semuanya sebabnya karena apa? Berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Makanya boleh ingatkan, seorang ahlus sunnah hendaknya menjauhi ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam. Jangan berbicara tentang agama, jangan berbicara tentang Allah sedangkan kita tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu. Beliau mengatakan kullu hadza kaba'irun muharraman. Semua yang disebutkan di atas ini semuanya dosa-dosa besar, perkara yang diharamkan oleh Allah yang hendaknya dijauhi oleh seorang ahlus sunnah. Ahlus sunnah hendaknya jauh dari namimah, ahlus sunnah menjauhi dusta, ahlus sunnah menjauhi ghibah, ahlus sunnah menjauhi kezaliman, ahlus sunnah tidak berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ini seorang ahlus sunnah. Makanya tatkala ahlus sunnah akidahnya lurus, amalnya lurus, sempurna. Tapi jika seandainya ahlus sunnah akidah lurus, amalnya agak bengkok, masih ada harapan di akhirat diluruskan oleh apa? Akidahnya. Tapi seorang ahli bid'ah yang amalnya lurus tapi akidahnya rusak, tetap akan bengkok karena akidahnya apa? Rusak. Tapi kita berjuang para ikhwah untuk lurus akidah dan lurus apa? Amal kita. Menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, menyempurnakan dengan amal sunnah dan menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wat-taharri fil makasibi wal mata'imi wal maharimi wal masyaribi wal malabis." Dan seorang ahlus sunnah hendaknya punya sifat wara, punya sifat kehati-hatian dalam mencari nafkah, punya sifat kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan, punya sifat kehati-hatian dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, punya sifat kehati-hatian dalam meminum minuman, memakai pakaian. Artinya perhatikan. Ahlus sunnah itu memperhatikan yang dia pakai, yang dia makan, yang dia gunakan, pertama zatnya halal atau tidak. Jadi tatkala dia makan, dia harus pastikan yang dimakan adalah halal, tidak sembarangan. Ini mencurigakan dagingnya. Daging apa ini? Antara daging lembu dengan daging babi misalnya. Gimana? Dimakan atau tidak? Nah, ini rendang. Ragu saya ini. Ini daging halal atau daging haram? Bukan cara nyembelihnya ya, tapi ini daging dari binatang halal atau daging dari binatang haram. Dimakan tidak? Kenapa?
Oke, tidak karena ragu. Saya akan tanya kasus kedua. Kita ragu. Ini jelas daging sapi rendah. Tapi tadi disembelih menyebut nama Allah atau tidak, ragu saya. Dimakan atau tidak? Kenapa? Tapi ragu. Apa tadi? Kembali ke hukum asal. Berarti yang pertama juga gitu. Ini daging sapi atau daging khinzir? Gak enak juga ngomong di sini terjemahkannya. Kayak maki gitu jadi. Ini daging sapi atau daging khinzir? Daging B. Ragu kita. Makan tidak? Makan tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Hah? Hah? Hukum asal daging? Hukum asal daging? Hah? Enggak. Contoh yang lain. Kita berburu. Kita berburu menggunakan anjing. Ini kan dalam hadis. Nabi mengatakan anjing yang sudah dilatih kalau berburu, maka buruannya halal dengan catatan kau melepasnya dengan baca bismillah. Kemudian kita lepas bismillah. Berburulah dia. Akhirnya dia tangkap itu buruan, qadarullah lepas. Kita kejar, dapat dalam kondisi sudah mati. Tapi kita dapati juga dalam pemburuan, tiba-tiba kita dapati juga ada anjing yang tidak terlatih ikut berburu, sehingga kita tidak tahu apakah ini diburu oleh anjing kita yang terlatih atau anjing yang tidak terlatih. Hukum asalnya boleh nggak kita makan? Hah? 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 Bingung ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Hukum asalnya adalah haram. Ya, jadi intinya kembali kepada apa? Hukum asal. Ya, intinya kembali kepada hukum asal. Karena seorang ahlus sunnah harus perhatikan yang dia makan halal atau haram, zatnya. Kemudian juga harus dia memperhatikan yang dia makan itu dihasilkan dari yang halal atau yang haram. Dia berhati-hati. Ini sebagai seorang ahlus sunnah yang disebutkan Imam Muzani rahimahullah, tahari fil makasib, berhati-hati dalam cari nafkah, berhati-hati dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian juga berhati-hati. Misalnya kita tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai apa? Sutra. Kemudian juga dalam membeli pakaian kita juga harus pastikan bahwa harta yang kita gunakan untuk membeli pakaian adalah harta yang halal. Kemudian seorang ahlu sunnah hendaknya memperhatikan istinabus syahwat, menjauhi perkara syahwat. Fa inna hadaiyatul lirqubil muharramat. Karena syahwat ini kalau tidak diperhatikan akan menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Seorang ahlu sunnah harus bisa mengontrol syahwatnya. Ya, kalau kita kaitkan misalnya dengan fitnah wanita misalnya, seorang ahlu sunnah harus berhati-hati dari fitnah wanita. Jangan coba-coba mendekati fitnah ini, karena ini fitnah bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam apa? Maksiat. Jangan apa? Chattingan, jangan apa kalau Instagram DM yang bukan mahram. Hati-hati. Walaupun alasannya nasihatinya, berdakwah, mengingatkan sholat malam, apa gunanya? Syahwat. Ya, masa iya seorang suami mengingatkan orang lain, istrinya saja nggak diingatkan? Ahlu sunnah harus menjauhi ini semua. Istinabus syahwat, menjauhi semua pintu-pintu yang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam
zina. Karena apa? Fa inna da'iyatun lirkubil muharramat. Karena tidak memperhatikan ini menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Beliau berkata, "Faman ra'a haulal hima yushiku ay yuwaqi'al hima." Ini lafaz hadis ya, mirip dengan lafaz hadis yang tatkala pemerintah menetapkan ada area gembala untuk ternak zakat. Tidak ada yang boleh mengembala di situ kecuali tidak ada boleh ternak yang digembalakan di situ kecuali ternak milik negara. Bahasa kita mungkin hutan lindung misalnya. Maka tidak boleh kita itu mengembalakan kambing kita di pinggiran-pinggiran hutan lindung ini. Kenapa? Karena kalau kita mepet pasti akan masuk. Sama seperti misalnya ini sudah jelas hutan lindung garisnya. Kita nanam sawit di sini. Nah, lama-lama kabur, ya kan? So nanam. Ya, pertama kita punya 5 hektar, 5 tahun kemudian 10 hektar. Ini sebabnya apa? Terlalu mepet ke batas yang dilarang. Itu istilah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Maka dalam perkara yang diharamkan juga seperti itu. Jangan mendekat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan kau dekati apa? Zina. Makanya para ulama kita mengatakan jangan engkau mengajarkan Al-Qur'an kepada seorang wanita yang bukan mahrammu sekalipun alasannya untuk mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan tajwid. Jadi kita harus menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemungkinan kita terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghafal Quran mengajari anak-anak perempuan yang sudah baligh misalnya. Ya, ini bahaya. Bukankah kasus banyak terjadi? Ya, bahkan sekarang lebih parah lagi. Bukan ke anak perempuan, malah ke anak laki-laki, waliyadzubillah. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sampai melarang kita untuk melihat wajah amrod. Amrod itu seorang anak yang belum tumbuh janggutnya. Ya. Karena kadang-kadang seperti misalnya di Timur Tengah, anak-anak yang belum tumbuh janggutnya masih tanggung-tanggung itu kadang-kadang lebih cantik lebih menawan wajahnya dari apa? Dari perempuan. Maka ini diantisipasi oleh Islam. Diantisipasi oleh Islam. Sehingga kalau ini tidak diantisipasi, terlalu dekat, terlalu perhatian, akhirnya terjatuh ke dalam apa? Hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran luar biasa ya di zaman kita, fitnah yang sangat luar biasa, orang-orang yang tidak kita sangka. Tapi akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena remeh dengan batasan-batasan ini. Remeh dengan aturan-aturan ini sehingga terjatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini poin terakhir yang beliau ingatkan. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang menjalankan ini semua, akidahnya lurus, amalnya lurus, maka insyaallah diharapkan dia mendapatkan rahmat Allah. Allah akan bimbing dia ke jalan yang lurus dan kelak insyaallah Allah masukkan dia ke dalam apa? Ke dalam surga. Ini penjelasan terakhir yang disebutkan oleh Al-Imamul Muzani rahimahullahu taala. Kemudian beliau tutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan ini selesai ya pembahasan karya Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk memilih ya judul dan kitab yang akan kita kaji dalam kajian rutin kita sekali dalam 1 bulan ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan faedah dan kebaikan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.